Pulau Bali sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Memiliki ragam budaya yang khas penuh pesona. Kebudayaan yang ada di Bali mampu menarik dunia internasional untuk dapat melihat bagian dari wilayah Nusantara. Tidak kalah penting, Bali juga memiliki keris sebagai sebuah senjata khas yang sampai hari ini kita masih dapat melihatnya. Keris Bali merupakan bentuk pengembangan keris yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari segi teknik pembuatannya hingga makna di balik keris itu sendiri. Menurut Rahmat M. dalam bukunya Mengenal Senjata Tradisional, bahwa keris Bali digunakan oleh masyarakat untuk pembelaan diri serta untuk menghadiri upacara pernikahan. Senjata ini telah melekat erat dalam tata kehidupan orang Bali. Berdasarkan kepercayaan warga setempat, keris Bali bisa digunakan untuk menyembuhkan seseorang yang terkena gigitan hewan berbisa. Caranya ialah dengan merendam keris ini di dalam air dan kemudian digunakan. Kelebihan yang mencolok pada keris Bali adalah berada pada keunikan keris yang terlihat pada pegangan atau gagang keris. Bentuk ukiran keris khas Bali berbeda dengan keris lainnya, karena motifnya sangatlah beragam, yakni pendade atau pandita, raksasa, penari, pertapa hutan, dan motif menyerupai dewa. Keris Bali memiliki 3 bagian utama, yakni mata pisau, pegangan keris, serta sarung keris. Pegangan atau gagang keris terbuat dari kayu dan diberi permata sebagai hiasannya. Untuk bagian mata pisaunya terbentuk dari campuran besi dan logam. Keunikan dari keris khas Bali ialah pada pendok atau gandar, yakni pembungkus wilah keris, yang dilapisi selongsong silinder. Umumnya, pendok keris khas Bali terbuat dari emas dan diberikan hiasan tambahan berupa tali emas atau bunga. Selain ukiran dan pendok, keunikan lain dari keris Bali terletak pada penamaannya yang tergantung pada jumlah luk atau lekukan keris. Kalau Arya Pambe luk 5, kalau dia Satria berperang luk 7, kalau dia Brahmana seorang Wijati luk 9, kalau Sang Raja luk 11. Masyarakat Bali memiliki aturan tersendiri untuk memberi nama pada keris yang dipengaruhi jumlah ganjil atau genapnya luk. Di sisi lain, pembuatan keris Bali dilakukan oleh para empu pembuat keris yang tersebar di beberapa daerah, seperti Kusamba, Klungkung, hingga Denpasar. Beberapa sumber menyebut bahwa seni menempah keris di Bali telah berkembang sejak tahun 1343, yaitu ketika Bali ditundukkan oleh Kerajaan Majapahit. Karena penaklukan oleh Majapahit itu, di Bali banyak raja-raja yang datang dari Jawa. Mereka turut serta membawa empu-empunya ke Bali. Dari situlah lantas para penempa dan empu-empu yang datang dari Majapahit berpadu dengan masyarakat Bali. Sejak saat itu berkembanglah tradisi empu keris di Bali sampai saat ini. Dari segi ukuran, keris Jawa berukuran lebih kecil, pegangannya dan cenderung polos. Keris Bali ada yang namanya keris grantim, ada yang bentuknya patung togok, ada yang seperti ulat yang akan menjadi kepompong.